bikin tutorial lagi. Kita kali ini akan membahas tentang SK, ya, cara penyusunan SK. Jadi SK atau surat keputusan itu adalah dokumen yang harus pertama kali disusun karena ini sebagai payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk SK itu sendiri, cara penyusunannya seperti ini ya. Pada dasarnya SK itu penyusunannya sebenarnya itu mengacu pada kebijakan tata naskah kabupaten. Tapi secara umum untuk penyusunan SK itu seperti ini ya yang akan kita bahas. Ada perbedaan pun nggak banyak karena walaupun apa mengacu pada tata naskah kabupaten, tapi untuk SK hampir hampir di seluruh Indonesia juga bentuknya hampir sama. Jadi yang pertama ini KOP ya. KOP nanti disesuaikan dengan KOP kabupaten. Kemudian ini judul ya, keputusan kepala puskesmas nomornya sekian-sekian tentang jenis-jenis pelayanan yang disediakan di puskesmas. Untuk nomor SK itu sendiri, penomoran juga mengacu pada penomoran SK kabupaten. Jadi bentuknya berbeda-beda untuk yang ini ya. Kodenya beda-beda tiap kabupaten. Untuk judul seperti ini, langsung saja ini ya, Kepala Puskesmas ABCD. Yang pertama dibahas itu tentang menimbang. Menimbang adalah bisa diartikan sebagai pemikiran ya, pola pikir yang mendasari apa disusunnya SK itu. Ini kebetulan cuma ada dua ya. Jadi kuncinya itu menimbang itu adalah apa pola pemikiran yang mendasari ini. Jadi ini kata kuncinya yang pertama itu disusun ini ya, bahwa setiap item ini depannya ada bahwa dengan ditulis dengan huruf kecil ini ya. Jadi pola pikir disusunnya jenis-jenis pelayanan yang disediakan itu adalah apa? Bahwa puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan dasar perlu menetapkan jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat di wilayah puskesmas A, B, C, D. Kemudian menimbang yang kedua itu bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala puskesmas ABCD. Jadi bahwa yang di bawah ini sebenarnya sudah bisa dibakukan ya. Jadi ketika nanti pola pikirnya ada dua, nah seperti ini misalnya ya, di sini ada bahwa lagi. Jadi untuk yang C ini ini ajak ya. Ini nanti diganti bahwa untuk maksud tersebut di atas pada huruf A dan B perlu ditetapkan dengan keputusan kepala puskesmas ABCD. Kalau misalnya apa? Ini ada 4 poin, ini bisa. Ini misalnya ada bahwa lagi apa gitu. Jadi di sini ada misalnya bahwa untuk masuk tersebut di atas pada huruf A, B, dan C, maka perlu ditetapkan dengan keputusan kepala puskesmas. Ini kata kuncinya ini ya. Seperti ini. Kemudian yang berikutnya mengingat itu adalah regulasi-regulasi eksternal atau regulasi-regulasi dari perundang-undangan yang mendasari disusunnya SK itu. Ini kita urutkan dulu dari yang paling atas. Itu kita langsung saja ke ini misalnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang kesehatan. Dan seterusnya ini ada undang-undang ini lagi. Pemerintah ini, peraturan nomor ini. Nah, ini terus ini yang perlu diperhatikan ini ya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Ini perlu dicantumkan karena semua jenis kegiatan di puskesmas hampir ada di Permenkes ini. Kemudian yang berikutnya itu perda ya, peraturan daerah dan peraturan bupati yang mendasari.
Kemudian memutuskan itu yang pertama menetapkan sebenarnya seperti judul di atas ya, ini ya. Ini seperti ini. Keputusan Kepala Puskesmas ABCD tentang jenis-jenis pelayanan yang disediakan. Ini tinggal kopas judul, keputusan Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan. Kemudian eh, diktum pertama ini ya, satu itu seperti ini. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan sebagaimana tersebut dalam lampiran. Nah, kemudian ini diktum kedua dan ketiga ini baku ya, nggak usah dirubah-rubah juga nggak apa-apa. Ini cuma ini segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan suatu keputusan ini dibebankan pada anggaran pusat kesehatan masyarakat. Kemudian keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Ini untuk kedua dan ketiga ini tetap ya. Jadi ketika ini kok nanti ada diktum, ada 4 diktum ya, berarti kan seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini. Misalnya, nah misalnya di sini dibikin keempat. Nah, seperti ini. Ini berarti yang ketiga dan keempat ini masih ajak sama. Misalnya ini ada penambahan. Nah, di sini misalnya ada penambahan lagi diktumnya. Misalnya ya sebagai contoh lah ya ini kan jenis-jenis pelayanan yang disediakan sebagaimana atau di sini misalnya jenis-jenis pelayanan tersebut nah titik-titik seperti itu aja. Ini untuk diktum ya. Jadi untuk ini udah baku ya, menetapkan ketiga dan keempat ini nggak usah dirubah-rubah ya. Cuma ini di kesatuan kedua. Kemudian untuk penjelasan isinya kan ada di lampiran. Jadi kalau misalnya terlalu banyak itu memang bagusnya di lampiran. Bisa juga sebenarnya di sini. Ditulis di sini pun boleh, cuma nanti kurang apa? eh, Kurang bagus lah ya, kurang rapi. Ini jenis-jenis pelayanan yang dimaksud misalnya yang dimaksud adalah nah, misalnya ini satu ada pelayanan pemeriksaan umum dan seterusnya. Ini kalau mau dibikin tanpa lampiran, tapi bagusnya dibikin dengan lampiran. Jadi kalau ada lampiran, ini nggak usah, cuma cukup seperti ini aja, seperti ini aja. Nah, cuma cukup ada kayak gini ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk ini ya ditetapkan di tempat pada tanggal misalnya ini. Perlu diketahui untuk SK itu harus ditetapkan paling tidak itu paling awal ya di awal Januari. Walaupun pada dasarnya itu SK itu juga bisa dibikin setiap saat. Kemudian ini kepala puskesmas ABCD, kemudian di sini ada nama kepala puskesmas. Untuk nama kepala puskesmas ada yang cuma nama ya, misalnya ABCD namanya misalnya CDEF. Ada juga yang dengan NIP atau gelar. Itu tergantung dari tata naskah kabupaten. Kemudian yang berikutnya ini ya lampiran. Lampiran ini lazimnya seperti ini ya, ada lampiran nomor tentang. Lampiran itu ini tok, ini vaku ya, keputusan kepala puskesmas ABCD, nomornya sesuai yang di atas, tentang ini judulnya. Dan untuk lampiran itu sendiri itu bisa seperti ini ya, bisa dibikin tabel, bisa nggak pakai tabel juga nggak apa-apa. Seperti ini misalnya lampiran. Nah, kemudian untuk di sini juga sama ya, ada tanda tangan eh, kepala puskesmas sesuai yang di sini.
Ya mungkin untuk secara sekilas pembuatan SK seperti itu, semoga apa yang saya paparkan bermanfaat. Terima kasih.